Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, selamat malam semuanya teman-teman. Sebenarnya kita udah lama ya ngejadwalin pengen ngobrol-ngobrol kayak gini. Cuman pada akhirnya, sebelum udah pernah waktu kita mau bikin sekali ya, 2 video, 2 konten dalam satu konten yang bersamaan. Kayak waktu bikin kampung kopi yang rilis cuma 1, masih ada sih yang satunya. Tapi paling kita simpen aja tabungan konten, siapa tahu nanti kita upload lagi ya. Tapi malam ini mungkin ke depan tema obrolan kita jadi semakin nyantai dan kita perkecil lagi skopnya supaya audiensnya juga makin banyak ya. Ya banyaklah kita belajar bahwa mereka yang fokus di dunia podcast dan di dunia konten-konten edukasi ini memang sudah mengerucut ke pembahasan-pembahasan yang mikro gitu supaya mendapatkan audiens yang bisa menikmati konten itu secara renyah gitu. Tapi sebelum kita mulai, sebenarnya Pak Darman ini kan bawa buku nih, kayaknya baru beli nih. Enggak. Oh enggak. Oh boy, judulnya nih. Pak. Terapi Rumi ya? Terapi Rumi. Kenapa tertarik beli buku ini, Pak? Sebenarnya buku ini mengisahkan soal era informasi dijawab dengan kebijaksanaan Rumi. Jadi manusia setelah era pertanian, ya dulu nomaden pertanian, kemudian industri, sekarang menuju era informasi. Banyak sekali persoalan yang muncul. Kalau Maslow tuh bicara soal teori kebutuhan. Ketika manusia itu sudah selesai kebutuhannya, maka ada muncul lagi namanya ekstensi. Jadi orang itu tertarik untuk mengaktualisasikan dirinya di ranah publik. Entah dalam bentuk dia ingin bermanfaat untuk orang banyak, dia ingin melakukan sesuatu karya, dia ingin menjawab tantangan sejarah, dia ingin mengubah kenyataan-kenyataan kecil sampai kenyataan-kenyataan besar. Disinilah diskusi kemudian menjadi panjang. Apakah dalam satu periodik peradaban manusia itu pengetahuan itu masih tetap menjadi satu yang relevan untuk menjawab persoalan. Tapi di buku ini Rumi kan bicara soal kebijaksanaan, bahwa payungi misalnya, payungi ini kan selain sebagai sebuah pasar, kita yakin bahwa kita ingin memproduksi pengetahuan kan. Tidak mungkin orang hanya sekedar cari uang, kemudian payungi sedang menuju 5 miliar dan yang saya senang dari payungi adalah kita itu masih konsisten untuk menghasilkan sebuah nilai yang kita bisa ambil manfaatnya bersama-sama. Bahwa payungi tidak milik individu, payungi bukan milik satu orang, 2 orang gitu. Nah, panen-panen nilai ini kan yang sebenarnya juga harus dibagi juga ke komunitas lain, tempat lain gitu. Kita bisa menyebutnya sebagai satu kreativitas yang menular atau menghasilkan lokal champion yang lain. Dan saya akhirnya juga tertarik. Malam ini kan kita ini bingung tema ini mau kemana, arahnya kemana gitu. Tapi mungkin karena saya bersama teman-teman yang memang rajin ngisi sekolah desa, kita sudah banyak tamu ya, dari kepala desa, dari dinas-dinas di kabupaten, kemarin juga dari BUMN, kemudian ada komunitas-komunitas yang pengen meniru payungi. Nah, Mas Ahyar sebenarnya kan sering bicara soal bagaimana pendidikan. Terus kalau Mas Dwi kan bicara soal bagaimana sih memetakan sebuah perubahan gitu. Ya khusus soal social mapping lah gitu. Nah, sebelum social mapping kan kita juga akan bicara siapa penggeraknya. Kalau sudah bicara penggerak, kita bicara ini manusia seperti apa yang sebenarnya akan mengubah kenyataan-kenyataan di level-level yang berbeda, di tingkat-tingkat masyarakat yang berbeda. Itu saja dulu cara kita untuk ngalir, nyantai, tapi punya poin penting gitu. Dan mungkin ini hanya jadi satu pembuka saja karena kebetulan membaca buku ini, dan ini kan saya juga belum selesai. Menarik ya kalau bahas tentang SDM ya, karena lagi-lagi
saya baru aja nonton sebuah video di YouTube ya bahwa suatu sistem pendidikan di Singapura itu apa ya, dia mengatakan Singapura itu nggak ada sumber daya alam, terus potensi alamnya juga apa ya, nggak bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan negara yang bisa mendorong perekonomian mereka. Nah Kak, di salah satu video itu dia mengungkapkan bahwa satu-satunya cara supaya negara ini bisa bertumbuh dan berkembang adalah dengan menginvestasikan kepada otak-otak manusianya gitu. Yang artinya tadi ya, kaitannya kalau masalah interaksi kita di sekolah desa ketemu dengan penggerak-penggerak muda di desa itu, kita berhubungan dengan ini kan, dengan personnya kan, person yang ada di desa itu. Yang kalau kita berbicara tentang investasi otak, berarti kan mau nggak mau kita balik lagi ke bahasan tentang pendidikan ya. Kan Dwi ini kan sering bicara tentang social mapping ya. Sebenarnya ada nggak sih, walaupun kita tidak harus membeda-bedakan ya, tapi bisa nggak sih muncul perbedaan antara SDM yang ada di kota dengan SDM yang ada di desa? Oke, untuk saat ini sih sebenarnya ada gap ya antara SDM yang ada di desa dan juga di kota. Orang-orang di desa itu kan ya pada dasarnya mereka mengetahui sebuah teori tapi tidak menteoritiskan itu. Oh, oke. Dia punya pengalaman atau mereka punya pengalaman yang memang betul real di lapangan. Dan sebenarnya itu menjadi ini ya, local knowledge ya untuk orang-orang desa. Tapi kan kemudian kalau pun itu di-compare dengan ya sekarang kan zonanya bukan zona yang dulu lagi ya. Modernisasi kan sudah masuk ke banyak ini, dan pada akhirnya pengetahuan yang diproduksi oleh orang-orang yang ada di desa itu kan tidak bisa menyamai pengetahuan-pengetahuan yang ada di kota. Dan pada akhirnya kota ya akan tetap menjadi kota dan mereka akan menjadi leader ya, baik itu dalam politik, sosial, dan ekonomi. Itu kan sudah menjadi gap yang sangat luar biasa sekali. Artinya sampai hari ini gap itu tetap masih ada ya? Gap itu masih ada, dan saya pikir hal yang perlu kita lakukan itu ya mendorong SDM yang ada di desa untuk ya sekedar untuk melakukan aktivitas pendidikan atau kita ciptakan pengetahuan-pengetahuan lokal yang memang itu sangat dibutuhkan di masa yang akan datang. Berarti kalau memang pembahasannya tentang local wisdom ya dan aktivitas pendidikan yang setara ada di desa, berarti kan gimana ya, kalau kita bahas tentang pemberdayaan berarti kan pendidikan yang relevan dengan gerakan pemberdayaan, atau mungkin tadi kita diskusi apa ya namanya itu? Iya, pendidikan pemberdayaan atau apa, pemberdayaan pendidikan. Pemberdayaan pendidikan. Oke, kita mulai dari dua definisi ini ya, dari dua istilah ini. Mungkin dari Wadarma. Apa yang membedakan pendidikan pemberdayaan dengan pemberdayaan pendidikan? Pendidikan pemberdayaan itu adalah pendidikan yang sebenarnya menurut saya sifatnya transformatif. Pendidikan Pemberdayaan. Oke. Jadi memang pemberdayaannya yang penting. Lalu kemudian bagaimana pendidikan itu masuk dalam koridor pemberdayaan. Pendidikan pemberdayaan dalam level masyarakat misal yang kita lakukan di sini. Pendidikan pemberdayaan dalam arti yang sekolah ya. Pendidikan pemberdayaan itu di mana orang-orang itu memang melakukan sesuatu, learning by doing. Ada aktivitasnya. Ada aktivitas gitu. Tapi kalau pemberdayaan pendidikan, ya pemberdayaan pendidikan itu bagaimana tuh pemberdayaan? Benawi. Pemberdayaan pendidikan. Kalau aku melihatnya sih sebenarnya ya itu mungkin terjadi di desa sih, karena ada ya saya pikir di desa kan juga masih ada sekolah-sekolah ya. Artinya kalau kita melakukan pemberdayaan pendidikan kan artinya kita melibatkan sekolah itu untuk ikut andil dalam menciptakan atau ya setidaknya menyebarkan pengetahuan lah ke banyak. Berarti pemberdayaan pendidikan itu pemberdayaan institusi pendidikan. Kalau saya melihatnya lebih ke arah situ ya, karena gini ya, kalau bicara tentang pemberdayaan pendidikan artinya kan ya ini masih asumsi ya, artinya mungkin kita punya asumsi bahwa pendidikan ya kita hari ini baik yang formal maupun informal memang mungkin bisa dikesankan powerless ya, dia tidak berdaya, kemudian ada proses pemberdayaan, dia akhirnya empowering itu, menimbulkan satu nuansa
berdaya gitu, dia bisa berdiri mandiri, bisa mengambil keputusan-keputusan kreatif sesuai dengan kebutuhan pendidikan pada hari ini gitu. Nah mungkin karena ini sifatnya masih asumsi, artinya kita tentu diskusi juga butuh argumen yang valid juga ya, itu data-data lapangan yang artinya kita belum bisa terlalu dalam lah di obrolan kali ini terkait dengan yang pemberdayaan pendidikan ya. Mungkin kita akan fokus ke pendidikan pemberdayaan dulu ya. Oke, saya akan mulai dari Payung University ya. Sebenarnya kalau misalnya dibilang pendidikan pemberdayaan, sebenarnya Payung University itu posisinya ada di mana gitu? Kita melihat skala yang kecil ini kan butuh energi SDM. Nah, gerakan-gerakan yang sifatnya volunteer seperti ini butuh banyak sekali orang yang punya kecakapan. Pada akhirnya kan semua level manusia yang ada di teritorial ini memang harus merasakan atmosfer bagaimana belajar di masyarakat. Kenapa Payung University lahir? Sebenarnya kan kita ingin meyakinkan pada semua orang bahwa ini akan berlanjut terus dengan syarat memang SDM ini terdidik dalam arti bukan mencari gelar, bukan mencari ijazah, bukan memang hanya karena formalitas. Ini SDM mana nih? SDM di kita lah, PSM yang ada di lingkungan kita ini kan gitu. Nah, kesadaran Payung University mengarah ke sana adalah ini ada anak-anak kecil nih, mau kemana arahnya? Ini ada mak-mak, mau kemana arahnya? Ini ada bapak-bapak, mau kemana arahnya? Ini ada anak-anak muda, mau kemana arahnya? Nah, pendidikan pemberdayaan adalah fokus pada pemberdayaan yang juga meluangkan waktu untuk ngurusin pendidikan. Karena pemberdayaan tanpa pendidikan kan sia-sia. Orang ngomong pemberdayaan kok tidak mau capek-capek, nggak mau capek memberikan pengetahuan ke orang itu ya nothing gitu. Relevan dengan argumennya Dwi tadi kan, artinya ketika ada gap itu kan butuh ada transfer ya, untuk perlu ada transfer. Tapi saya pikir pendidikan pemberdayaan ini sangat penting karena ya tidak semua manusia tuh tahu ya tentang pemberdayaan itu bagaimana. Oke. Artinya kan kita juga ini menarik nih. Perlu ya menyentuh person-person yang ada di daerah gitu. Loh, oke ya, kalau dia ngomong tidak semua orang paham atau sadar lah dengan gerakan pemberdayaan itu, gimana kita memaknai itu? Karena gini Mas, banyak yang menyepelekan. Ini mudah. Ini mudah. Kan yang ngerasain kan orang yang di teritorial itu. Oke. Gini, dulu ya di Damraman kita ini ya, kan kita nggak tinggal di sana. Kita ini kan hanya orang yang singgah sementara. Padahal saya nulis soal datang lebih lama itu adalah cara orang memahami bahwa pemberdayaan itu butuh tiap hari loh disayangi, bahkan 24 jam mungkin kita akan melihat. Nah, yang paling pas adalah orang tinggal di tempat itu. Yang paling bisa mengubah kenyataan sebuah perencanaan pemberdayaan itu kalau kita tinggal di teritorial itu. Bagaimana kalau kita tidak tinggal di teritorial itu? Bisa, asal rajin datang. Oke. Dan itu nggak mudah. Nggak mudah, butuh tenaga yang besar, waktu yang juga harus diluangkan, uang yang tidak sedikit. Tapi kalau kita ini kan sama-sama melihat bahwa Payung itu sebagai rumah sudah. Maka kenapa kita ngomong yang fokus ini? Pendidikan pemberdayaan dikupas dalam Payung University misalnya. Pertanyaan gini, hal-hal yang rutin aja lah. Kenapa malam Senin kita ada Halaqoh gerak? Kenapa malam Kamis ada pesantren wirausaha Mama? Kenapa pagi hari ada English for Children? Anak-anak sini dia latih sama Zen untuk belajar bahasa Inggris dengan level asik bermain gitu. Kenapa ada WES, Women and Environment Studies setiap Sabtu pagi? Kemudian misalnya Kampung Kopi ini, saya kemarin ngomong soal kopi dan pendidikan, urus sedikit sih tadi. Pada level tertentu, Kampung Kopi ini sebenarnya saya kayak menangkap algoritma gitu. Bukan algoritma tapi saya menangkap sebuah pola. Saya menangkap pola. Kita ini udah lama nggak kuliah di kelas. Oke. Kan anak-anak itu kan nggak sekolah nggak sekolah formil tuh. Nggak. Tapi saya kalau mengamati yang ada di Payung ini, di Kampung Kopi Payung ini kan orang tuh kan berantakan tuh, ngomongin apa, pengetahuan apa, komunitas apa. Tapi saya perhatikan bahwa kalau kita mau nangkap pola ini, mereka tuh membincangkan pengetahuan ya. Adanya kopi, adanya interaksi, itu akan kalau kita tangkap
ada pola itu kita akan menangkap tuh benang merah dari mereka ini ngomongin apa. Kalau digitalisasi ini udah algoritma ini. Iya. Nah, sejatinya setiap ada interaksi manusia, di situ ada pengetahuan. Disinilah relevannya apakah kita bisa menangkap pengetahuan ini menjadi satu gagasan-gagasan yang bisa kita integrasikan. Dan obrolan malam ini sebenarnya kita ingin melihat lebih dalam apakah pendidikan pemberdayaan ini adalah satu tawaran yang mungkin bisa menjadi solusi atau menjadi sebuah alternatif bagi dunia yang berubah karena pandemi. Dan saya yakin selama manusia mau berinteraksi seperti ini dan kita mengupload gagasan-gagasan ini di media, di YouTube tuh ada orang yang mendengarkan kok. Sebuah small is beautiful. Jadi yang kecil ini kalau kemudian menginspirasi pun akan menjadi gagasan besar. Dan mungkin sampai sendiri misal di kampung bahasa melihat kesadaran orang itu kan nggak sama gitu. Orang sudah dilatih, orang mau mendengarkan pengetahuan atau belajar pengetahuan itu frekuensinya aja nggak sama. Nah, yang bisa menyamakan frekuensi ini adalah terus menerus bahwa ini pendidikan nggak ngomongin SKS loh, ini learning by doing, belajar tapi mengerjakan sesuatu. Dan kalau kita bicara tentang Rumi ya, Rumi itu menawarkan satu kebijaksanaan. Kebijaksanaan Rumi itu adalah bahwa melihat dari semua kecerdasan pengetahuan itu ada pribadi yang harus dibentuk. Tidak hanya sekedar moralitas sih menurut saya, tapi ada tanggung jawab bahwa kecerdasan yang dimiliki manusia ini pada akhirnya juga harus bisa disenyawakan dengan kecerdasan hati gitu. Dan kita melihat kalau kita di masyarakat nggak punya hati, kita hanya mau menang sendiri, merasa paling pintar sendiri, nggak akan jadi. Nah, itu juga problemnya dalam pendidikan ya. Kadang gini ya, insan-insan kampus ya, universitas memproduksi SDM berpendidikan ya, terdidik loh. Tapi pada akhirnya gagal sampai. Gimana Wi? Kita bicara tentang ini ya, tantangan pendidikan di pemberdayaan. Gimana Wi? Apa tantangan? Kalau sejauh ini di sekolah desa yang kita lakukan, ada beberapa anak yang memang mengatakan bahwasanya ya saya ini sebagai university student ya, maksudnya sebagai mahasiswa-mahasiswi yang memang itu punya kemampuan lah ya, setidaknya mereka punya kemampuan dan pada akhirnya mereka pulang dan setelah pulang mereka tidak menjadi apa-apa. Nah itu apa tuh? Ada ya, problem apa ya kira-kira ya? Sebenarnya problem yang mereka alami atau mereka hadapi itu adalah ya mereka tidak bisa menyatu dengan lingkungan. Iya. Artinya lingkungan yang ada di kota itu kan sudah berbeda ya dengan lingkungan yang ada di desa. Dan pada akhirnya mereka tidak bisa menyatu lagi tuh. Artinya ya pemikiran dia itu sudah melebar dan pada akhirnya yang menjadi kesalahan adalah mereka tidak bisa menyatu lagi dengan lokal wisdom yang ada di daerah. Tapi sebenarnya gini ya, kalau kita bicara desa ya, sebenarnya pengetahuan itu bisa nggak sih sampai ke desa? Contoh gini, misalnya ada mahasiswa yang dia kuliah di bidang teknik mesin misalnya, teknik lah, dunia teknik. Sementara desa itu tidak bisa tuh mengakomodasi SDM seperti ini tuh. Nah, gimana tuh cara sampainya gitu? Kalau di kampus ya, orang mahasiswa taruhlah ya, dia ikut organisasi itu kan mono sih. Secara umur mereka mungkin hampir sama. Secara jurusan biasanya taruhlah mereka masyarakat yang memang sedang mengalami pendidikan, jadi aktivis gitu. Dan masyarakat yang dihadapi juga mono tadi. Nah, kalau kita memandang bahwa pengetahuan yang mono ini harus dibangun dengan level di masyarakat kan hetero. Terus mereka juga ngeliat perbedaan umur, perbedaan pendidikan, jadinya itu ada gap, bukan gap lagi menurut saya. Pada akhirnya jadi gegar budaya. Kayak barrier gitu ya. Iya. Dia kayak tembok. Nah, kayak tembok pembatas gitu ya. Yang akhirnya harus kita dobrak bareng-bareng gitu.
Dan kalau dirinya menutup diri, pulang kampung nggak ngapa-ngapain. Artinya tembok itu udah ada, dia nambahin tembok baru lagi gitu. Kemarin yang ini ya, sekolah desa yang apa? Yang mana yang? Ini kemarin itu Bukit Asam. Bukit Asar. Nyaman. Ya, interaksi itu sebenarnya lebih fokus ke situ kemarin itu. Artinya ya mereka kan ada beberapa anak yang memang dia ini ya basicnya adalah Yang ketua BEM tempuran mana nih? ya kalau ketua BEM tempuran memang. Oh, oke. Ya teman-teman tempuran juga mengalami itu kemarin. Dia tadinya anak mudanya aktivis di kampus mana? Kalau kampusnya tidak begitu. Pokoknya ya. Tapi ada di kota Mitra. Tapi gini ya, kalau bisa bicaranya masalah barrier tadi ya, ada penghalang gitu. Kalau penghalangnya adalah usia, terus mental, keberanian diri untuk berinteraksi dengan warga. Artinya kan ada proses pembentukan mental tuh. Nah sebenarnya di mana kayak tadi kan, gue lama di Jakarta misalnya, terus balik ke kampung. Nah mental yang saya bawa dari Jakarta terus kayaknya nggak sesuai dengan yang ada di kampung gitu kan, karena ya dari sisi pergaulan sosial dan segala macam. Pas balik kampung saya membutuhkan kepercayaan diri baru. Nah kira-kira wadah apa yang kira-kira paling cocok buat membentuk mental pemberdayaan ini? Ya, saya kira membukanya ya, membuka keran itu kenapa kita bikin sekolah desa itu menurut saya itu jembatan awalan. Tapi lagi-lagi kalau orang tidak mau menemukan komunitas seperti ini ya dia bikin komunitas sendiri. Pulang ke kampung, kemudian dia berdiskusi dengan kepala desanya atau dia bikin komunitasnya. Tapi lagi-lagi gini, ya kita ini hidup banyak perbedaan, ada ego. Kenapa orang merasa sok pintar gitu kadang? Karena sebenarnya sekali lagi saya sering mengatakan manusia itu ada kompromis ya. Dia punya ego, jadi dia harus bangun itu komunikasi dua arah. Saya juga mengalami itu, pernah merasakan bahwa ini salah nih, ini sistem ini salah nih gitu kan. Ya nggak ada salahnya juga kalau kita tahan-tahanan gitu, tapi ternyata era informasi ini tidak bisa begitu. Era informasi itu menandakan bahwa contoh yang sering diomongkan soal pentahelix, creative hub itu kan menunjukkan bahwa orang itu harus kolaborasi, meskipun pada level tertentu orang harus juga menguatkan kapasitas komunitasnya dulu. Jadi komunitas dia kalau nggak kuat juga pada akhirnya juga gagal juga sustainable, atau malah dia menjadi bergantung sama komunitas lain. Padahal kalau komunitas itu makin kuat, dia nggak perlu harus menghamba pada komunitas atau menunduk pada otoritas organ lain gitu. Apa nih definisinya, apa namanya bergantung pada komunitas lain itu gimana? Contoh gini, kalau payung itu dulu nggak nekat, dalam artian dia selalu mengandalkan orang lain, organ di luarnya payungi, ya kita nggak akan terjadi perubahan. Padahal perubahan itu kan dilakukan dengan hal yang kecil-kecil terus. Oh ini ada tembok, masa kita mau nunggu orang lain memural ini misal dengan kapasitas teman-teman yang ada di sini di mural. Tahu-tahu kalau kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman sketsa Lampung, si Iran chat kita chat. Kalau kita ruwet nih, pemerintah ini tidak peduli pada ini mural dan kita harus nunggu pemerintah untuk mural segini, ya keterlaluan. Oke, artinya pentahelix itu gitu ya, tidak bisa menimbulkan ketergantungan ya, dia harus kontributif. Negosiasi sebenarnya, menurut saya negosiasi, karena negosiasi ini pada akhirnya tidak membuat satu sama lain jadi buruk. Satu sama lain punya kekuatan masing-masing. Dan negosiasi inilah cara yang paling arif untuk menunjukkan bahwa kita tidak mempermalukan satu sama lain. Meskipun pada akhirnya saling kritik boleh nggak boleh. Karena kan kalau di dunia yang serba bordel seperti ini, informasi ditabrak-tabrakin, dan kita ini sebenarnya pusing ya. Antara fokus pada yang lokal ataukah kita memikirkan yang global. Padahal apa yang terjadi pada global mempengaruhi lokal. Dan lokal ini sebenarnya kalau terus dibangkitkan juga nggak pernah mempengaruhi signifikan secara global. Tapi kita yang masih punya semangat untuk membangun ekosistem lokal ini yang penting, karena lokal champion itu memang harus hadir di tingkat lokal. Apakah kemudian ketika ada pelaku-pelaku perubahan di tingkat global itu tidak mempengaruhi kita? Sangat mempengaruhi. Tapi kita yang di tingkat lokal ini jarang mempengaruhi tingkat global, padahal malah sering mereka jadi kiblat kita kan. Dan
Kalau kita bicara soal gerakan-gerakan yang lebih realis ya, penceritaan-penceritaan soal sastra realis misalnya, selalu bercerita soal orang-orang yang kalah. Nah, kalau kita ngomong orang kalah, desa itu lama kalah loh. Oke, udah jelas. Ya. Udah dieksploitasi. Iya. SDM-nya dibawa ke kota. Desa itu lama kalah. Nah, kita ini yang masih mau membincangkan desa, wacana-wacana pinggir ini membawanya ke arus tengah itu juga hal menarik, bahwa ada selalu harapan di tingkat kekalahan, cerita-cerita orang-orang yang ekonominya gagal gitu, cerita orang-orang anak-anak muda yang dia tidak punya masa depan misalnya, akan selalu ada. Nah, wacana pendidikan pemberdayaan itu kan menemani mereka mungkin tidak punya waktu untuk kuliah lagi, tidak punya waktu untuk sekolah formal lagi, tapi dengan adanya pendidikan pemberdayaan ini, kita menemani mereka untuk berpikir berulang-ulang kali. Meskipun mereka juga nggak peduli atas apa wacana yang kita bangun. Anak-anak muda di sekitar kita ini sebenarnya kan kalau mau ngomong teori. Nah, teori kalau kita hanya berteori. Tapi kalau kita teori praktek, saya yakin kok, dan kita sudah melihat itu kok. Bahwa orang-orang yang mungkin bengal sekalipun tidak mau melihat pengetahuan sebagai sesuatu yang harus dicari. Bahkan ini menarik juga, pembahasan di sini tuh bicara begini. Di masyarakat yang selama ini melihat wacana itu dari informasi, orang tuh melihat pengetahuan itu sebagai sesuatu yang tidak penting. Akhirnya wacana pengetahuan itu sesuatu yang biasa-biasa aja. Pragmatisme masyarakat industrialisasi itu mengubah orang memandang sesuatu yang penting itu adalah material. Itu dari masyarakat industri setelah kemudian sekarang informasi tidak berubah. Padahal orang-orang dulu melihat kebijaksanaan itu sebagai hal yang utama, harga diri, terus kemudian ya moralitas, mental seseorang itu adalah sesuatu yang dicari. Jadi orang itu memang mengejar kebijaksanaan di masa-masa dulu ya, sebelum ada industrialisasi. Nah, penjelasan di buku ini yang ditulis Taran ini, dia menganggap bahwa ada saatnya di era abad 21 ini orang akan kembali mencari kebijaksanaan itu. Karena ternyata kesenangan material itu kesenangan yang semu, tidak menjawab kebahagiaan. Saya malah ada hal yang menarik ya dari masalah kebijaksanaan. Di zaman dulu orang itu mencari kebijaksanaan itu bahkan dia harus mengasingkan diri, melakukan pengasingan diri. Ya kayak sufi itu lah. Sufi itu kan dia mengasingkan diri, berkelana ke suatu tempat, malah bahasanya itu kayak apa segala macam. Dan di kisah-kisah sejarah banyak yang bilang kalau ya sufi ini akhirnya mendapat kebijaksanaan ketika mereka bersendiri, melakukan kesendirian itu. Baik dia beribadah atau berkontemplasi, mungkin lebih banyak kontemplasinya ya kalau sufi ya. Malah kalau saya lihat zaman sekarang itu gini ya, karena era informasi itu, semua akses informasi ada di sosial media, malah gaya mengasingkan diri anak-anak zaman sekarang itu adalah dengan ya dia asik dengan gadgetnya sendiri gitu. Artinya mungkin definisi tentang kebijaksanaan itu sebenarnya sudah ada di generasi ini. Atau malah jangan-jangan tuh dieksploitasi oleh digitalisasi. Iya. Gini. Oke. Orang itu melihat digitalisasi itu juga bisa jadi buruh digital. Kan pada akhirnya gini, formatnya nggak berbeda antara orang yang kaya karena orang lain banyak bekerja untuk dia, antara orang yang kaya dengan media digital bergerak untuk dia. Dalam artian, kemanakah larinya kapital ini? Ke sekelompok individu atau memang lebih dibagi dalam arti bisa untuk dirasakan banyak orang? Orang merasa tertekan, tereksploitasi tidak? Nah, metode-metode pemberdayaan itu menurut saya sejak dulu adalah cara orang meraih kesejahteraan bersama-sama dengan level yang dikerjakan secara bersama-sama tanpa ada penekanan. Maaf sekali, misalnya kayak Gojek, dia kaya tuh, tapi pada akhirnya banyak orang juga tereksploitasi loh. Baik secara dia memang ya taruhlah nggak ada yang neken dia sih, tapi kalau orang harus ngojek dari jam 5 misal pagi sampai ketemu jam 10 malam, menurut saya itu jadi melampaui 8 jam.
Nah, terus pertanyaannya, dari sebuah ekosistem ini yang paling kaya siapa? Ya tetap pucuk Pucuk piramidanya. piramidanya kan. Jadi ini kan sebenarnya kapitalisme digital juga. Lah, gimana caranya melawan itu? Nah, saya nggak tahu tuh ada format apa. Dulu ada orang ngomongin soal, misal saya bicara soal nebeng, apa namanya, aplikasi nebeng. Nebeng itu kita tuh saya mau ke kampus. Saya tuh nggak niat mau ngojek. Saya nggak niat menumpangi, tapi ada orang yang ngeklik aplikasi nebeng itu dan kemudian ingin ke saya dan negosiasi. Harganya nggak semahal ojek karena semua orang akhirnya kan download aplikasi nebeng itu misal gitu. Beda dengan Gojek yang memang sejak awal niatnya memang ojek dan kita mau ke sana. Kelak mungkin ada tuh yang bikin aplikasi itu. Tapi dalam ekosistem pendidikan pemberdayaan ini, karena kita ingin membagi pengetahuan, kan nggak semata-mata bahwa pengetahuan itu disebut pengetahuan memang kekuasaan itu sendiri ya kan. Tadi sampai ngomong apa yang pengetahuan itu adalah materi itu apa? Gimana? Pengetahuan itu juga kekayaan itu sendiri kan? Oke. Ketika pengetahuan itu melekat pada manusia, berarti kan itu adalah investasi yang mengendap ya, artinya dia membentuk sebuah kapital kan. Nah, pengetahuan itu kapital juga Ya, kan kapital. gitu. Nah, tapi gini, bagaimana kalau pengetahuan, informasi itu dibagi secara simetris? Oke. Masalahnya apakah orang sadar untuk mengakses pengetahuan? Iya, kenapa pemberdayaan bicara itu? Oke, artinya gitu ya. Oke, wih. Dua itu gatal wih. Oke, gimana wih? Kita ngomong tadi ya, kesadaran tentang akses terhadap pendidikan pemberdayaan gitu. Sebenarnya kalau dari saya sih, dari pribadi, hadirnya pendidikan pemberdayaan ini ya akan sangat membantu. Artinya ya meskipun kampus punya tridharma perguruan tingginya, pada akhirnya juga mereka ya saya berpikir itu agaknya semua kampus sedikit abai ya terkait tridharma itu. Ya mungkin hanya beberapa lah, tidak semua. Tapi kalau mengingat adanya digitalisasi tadi ya, kan pembahasan kita juga mengarah ke sana. Artinya kita ini sedang mengalami masa adanya sebuah diotorisasi perguruan tinggi. Artinya perguruan tinggi itu bisa jadi diabaikan saja. Pada akhirnya masyarakat bisa berdaya karena memang akses yang bisa didapat. Artinya mereka bisa belajar di mana saja dengan siapa saja, dan saya pikir itu akan menjadi sebuah gagasan yang memang itu akan tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Atau kampus itu hari ini malah cuman produksi ijazah aja ya? Ijazah dan gelar. Saya ini kadang merasa juga begitu. Walaupun kita nggak bisa hitam putih ya. Iya, negosiasi lah. Negosiasi. Gini. Orang itu, anak-anak muda datang ke sini kan karena memang mereka kuliah di kampus. Jadi saya kadang butuh juga perguruan tinggi ini untuk menyeleksi orang-orang yang memang, dan gak mesti pinter kok. Ada orang-orang yang memang gagal dalam kuliahnya, main ke sini dan kemudian nyaman dengan belajar dengan kita, lalu dia menemukan kebijaksanaan. Wisdom ini kan sesuatu yang paling mahal menurutku loh. Karena era pengetahuan itu sebenarnya kalau kita mau ngomong simetris pengetahuan, apa sih sekarang yang tidak telanjang? Permasalahannya adalah orang mau nggak konsisten belajar di situ, berkarya di situ, sampai dia menjadi local champion pada bidang itu. Ya, kita ngomong kayak misalnya ilmu ekonomi lah ya. Ilmu ekonomi berbicara tentang rumah tangga, berbicara tentang manusia. Tapi sejauh mana sih ilmu ini bisa menyentuh manusianya itu sendiri? Lawang pelakunya itu ya orang-orang kita gitu, orang-orang yang ada di satu komunitas, ada di masyarakat. Tapi keilmuan itu pada akhirnya, ya saya sendiri ya yang mempelajari keilmuan itu nggak benar-benar sampai gitu. Artinya pendidikan pun sampai hari ini harus berdaya juga gitu. Pendidikannya sendiri itu harus berdaya juga gitu. Dan harus menciptakan kesadaran tentang pemberdayaan gitu. Yang akhirnya gagasan-gagasan tentang keilmuan tadi harus bisa menimbulkan suatu stimulus kesadaran gitu ya. Kayak kita ngomong teori-teori pendidikan. Kalau lawan bicara yang kita ajak ngomong ini ternyata nggak tergugah untuk melakukan gerakan-gerakan atau gagasan kreatif tentang pendidikan, artinya teori-teori itu nggak ini, atau tergantung personnya siapa yang nyampe, gimana Bi? Kalau aku sih memang tergantung person ya meskipun kalau kita melihat kita kembali butuh 100 orang Padarma di kota ini, wah banyak gitu ya. Enggak juga sih. Saya kan sebenarnya bukan orang pendidikan. Iya enggak. Tadi ini ya, maksudnya analoginya ya, aja. akademisi.
analoginya aja ya kan personnya ya Kebetulan saya punya privilege pendidikan ya. Jadi kadang orang itu mendengarkan orang karena gelarnya. oh, oke. Itu privilege juga. Mungkin kalau saya bukan dosen, mungkin juga orang melihat apa gitu. Tapi oke lah, itu kan konyol juga orang memandang begitu, bukan salah orang yang punya privilege gitu. Yang penting adalah apakah orang konsisten atas apa yang dibicarakan dengan apa yang dikerjakan. Saya kira yang paling penting begitu. Terus kemudian bagaimana pemberdayaan ini memang harus punya fokus besar pada melahirkan orang-orang yang mau belajar. Jadi, pendidikan pemberdayaan ini adalah orang itu akhirnya memandang bahwa nggak bisa nih kita hanya ini kita aja. Generasi yang ada di lingkungan ini memang harus kelak akan jadi penggerak. Itu kan tujuan goalnya. Tapi kalau kita mau ngomong simetri pengetahuan tadi, pada akhirnya satu kapital itu juga harus dibagi. Bayangin kalau satu masyarakat ini, payung ini yang kayak saya misalkan, nggak akan terjadi pemberdayaan itu. Betul. Terjadi eksploitasi gitu. Sebagaimana juga pengetahuan ya. Artinya ketika pengetahuan tidak dibagi, ada satu orang yang menguasai informasi gitu ya, informasi, pengetahuan gitu, teori-teori akademik itu, mungkin dia akan jadi orang yang manipulatif. Itulah yang disebut misal kampus Menara Gading. Oke. Karena dia menjadi kampus yang tidak mau membaur dengan masyarakat. Pondok pesantren yang dikatakan Kunto Wijoyo. Dulu pondok pesantren itu didirikan oleh warga desa. Tapi setelah menjadi besar, dia akhirnya memberikan tembok besar pada desa. Dia menjauh dari desa. Dan itu kan menjadi Menara Gading juga. Kenapa pondok pesantren, kenapa perguruan tinggi tidak menjadi nyala? Karena dia tidak membangun pemberdayaan masyarakat. Dia tidak membangun pendidikan pemberdayaan itu. Problemnya kan di situ. Ya itu problem pengetahuan di abad 21 sih. Artinya kita memproduksi pengetahuan yang hanya kita butuhkan saat ini saja. Tidak melihat apa yang kita butuhkan di masa yang akan datang. Iya juga ya. Artinya itu sangat penting sekali kalau kita bisa melihat kebutuhan apa yang ada di masa yang akan datang. Itu akan menjadi sebuah kemenangan untuk orang-orang yang bisa melihat itu. Ya sebenarnya itu ya bisa manipulatif juga sih, bisa politik juga. Tapi ya kalau kita bisa berpikir kreatif kan itu akan menjadi sebuah nilai lah dari apa yang kita cetuskan. Oke. Terakhir ya mungkin ya. Kalau kita bahas tentang pendidikan pemberdayaan, sebenarnya dulu pendidikan itu muncul sebagai harapan, membangun mimpi-mimpi. Ada sekolah, nanti kamu kerjanya jadi ini. Kalau dulu kan anak SD itu, anak TK ditanyain, nanti kamu mau jadi apa? Jadi polisi, biasanya polisi, jadi pilot gitu kan. Mungkin kalau hari ini mau jadi apa? Jadi YouTuber gitu. Udah banyak. Jadi YouTuber, jadi selebgram gitu ya. Nah, jadi programming gitu, programmer gitu. Kalau dulu pendidikan tuh ada untuk membangun sebuah harapan, mimpi-mimpi. Atau ada juga pendidikan yang muncul untuk menjawab tantangan. Sebenarnya kan ini satu hal yang berbeda nih. Kalau harapan itu kan mungkin menaruh sebuah kebahagiaan di masa depan yang mungkin belum kita rasakan sekarang. Kalau tantangan kan ada masalah di masa depan. Beda nih kan, satu kebahagiaan, satu masalah gitu kan. Kalau menurut teman-teman berdua, yang sedang dihadapi pendidikan pemberdayaan ini sebenarnya pendidikan untuk membangun harapan atau pendidikan untuk menghadapi tantangan? Dwi dulu deh. Kalau saya sih sebenarnya lebih ke harapan. Karena Membangun harapan. Ya, di masa yang akan datang kan sebenarnya kesejahteraan masyarakat itu menjadi hal yang penting. Artinya bukan kita mengkapitalkan apa yang kita ketahui kan, apa yang kita miliki juga. Artinya semua itu berfungsi. Ya menciptakan fungsi lah. Kamu bisa apa, aku bisa apa, yuk kita bisa kolaborasi untuk apa, dan pada akhirnya kan nanti harapan itu akan terwujud juga. Ya artinya kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Akan muncul keluarga harapan nih. Harapan itu masih ada. Oke. Kalau menurut gimana Pak? Lebih ke yang mana? Saya sih percaya pada komunitas ya. Dan selama komunitas memiliki ruang pertemuan yang rutin, halakoh, entah dia forum mingguan, saya percaya masih ada gerakan. Buktinya Pak Haji Sauban ini membina pesantren Mama itu. Mama yang tadinya nggak ngerti Facebook, nggak ngerti IG. Memang nggak usah ditarget, tapi forum pertemuan itu adalah komitmen. Selama komunitas punya komitmen pertemuan dan tujuannya nggak itu saja,
bukan utility ya. Dulu ya itu boleh apa aja boleh, yang penting dia ada peningkatan lah, dan orang tuh makin semangat untuk mau ketemuan, bukan malah itu aja ya, lama-lama orang kan bubar sendiri, bosan. Nah, karena payung ini sudah melampaui itu ya, memang tiap minggu kita buka gelaran, kemudian ada imajinasi yang terus dibangun, kita nggak tahu lagi kita ini mau ngapain lagi gitu. Dan inilah satu kemandirian pendidikan pemberdayaan yang memang kalau lo mau punya pemberdayaan kok nggak mau ngurusin soal anak-anak muda, SD muda, ya siap-siap aja tumbang. Kalau kita ngomongin pemberdayaan kok tujuannya hanya ngomongin kapital, ya siap-siap aja kecewa. Jadi ini negosiasi juga antara bagaimana pada akhirnya realitasnya memang harus menghasilkan ekonomi, tapi ya untuk dibagi lagi ke banyak orang. Dan pada akhirnya orang-orang yang sudah terdidik secara mandiri ini kan dia akan jadi pendidik lagi di level-level yang akan jauh. Dia saya sudah punya kapasitas yang skillnya mumpuni di sini, saya akan membagi ini ke entah komunitas lain, entah komunitas sekitar saja dulu. Dan ini fase yang menurut saya jalan panjang pemberdayaan adalah pendidikan itu sendiri. Kalau nggak ada pendidikan, dalam arti pendidikan jangan arti formal cari gelar, cari ijazah tadi loh gitu. Tapi kefokusan kita dalam mempelajari sesuatu dan akhirnya kita punya karya besar di situ. Nah, itu yang paling penting. Saya yakin, dan tujuannya kan memang tadi yang saya membuka awal dengan teori Abraham Maslow bahwa setelah orang selesai kebutuhan dasar makan, minum, rumah dan sebagainya ini, orang itu kan butuh eksistensi ya tadi, aktualisasi diri. Nah, orang ini akhirnya men-challenge tuh tantangan-tantangan lain, karya, pengen menjadi pelaku perubahan, dan ini dialami manusia. Kalau orang kok cuma numpuk harta selesai, gila nih orang berarti kan, tahu-tahu mati kena corona, nggak dinikmati itu harta itu. Tapi kalau orang pengetahuannya itu terus tumbuh dan dia menghasilkan pengetahuan baru untuk orang lain, dia akan diingat sebagai manusia. Nggak ada Mas Ahyar meninggal, waduh Pak Cironya siapa yang pakai, kan nggak begitu. Pasti ingatannya, Mas Ahyar dulu yang ngerintis kampung bahasa, kayak Pak Kalen ya. Ya, kan masih hidup ya. Pak Kalen masih hidup kan pasti diingat banyak orang. Karya. Oke, mungkin kita cukupkan dulu ya obrolan kita malam ini, dan terima kasih teman-teman sudah ngobrol-ngobrol. Dan sebenarnya format diskusi kita ini akan lebih terbuka ya, artinya kalau yang nonton ini kebetulan pengen nimbrung sini, kebetulan masih ada berapa slot lagi ya, 2 atau 3, atau nanti kita cari tempat lagi lah buat supaya bisa ngobrolnya lebih dan akan didokumentasikan tadi, karena tujuannya memang video kita kali ini tadi ya membentuk kesadaran dari proses pendidikan pemberdayaan gitu. Ya tidak akan kita simpulkan, masih akan terus bergulir terus gitu kan. Ngalir. Barangkali nanti video berikutnya kita masih bicara tentang pendidikan pemberdayaan. Dan makasih teman-teman yang udah nonton. Kalau teman-teman nontonnya di YouTube, nah jangan lupa subscribe di YouTube-nya Payung University. Kalau nontonnya di Facebook, berarti share sebanyak-banyaknya ya. Barangkali ada teman yang mau diajak untuk diskusi tentang pemberdayaan. Barangkali sudah mulai menemukan keasikan-keasikan yang muncul dari perbincangan pemberdayaan masyarakat gitu. Ya monggo, nanti kita sangat apresiasi gitu, dan sangat berterima kasih buat teman-teman yang mau berkontribusi untuk naiknya exposure kami di sosial media. Makasih teman-teman, malam ini kita bertemu lagi di konten diskusi yang berikutnya di Payung University. Siap salah menolak.